Inilah asal mula Rasulullah menjalankan sholat tarawih. Dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Malam itu, suasana Madinah begitu tenang. Di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah berdiri dalam sholat malamnya. Bacaan Al-Quran beliau terdengar lembut, penuh penghayatan. Seorang sahabat melihat dan berbisik, Rasulullah sedang sholat. Marilah kita ikut di belakang beliau. Maka beberapa sahabat pun bermakmum. Malam itu terasa begitu syahdu. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Tadi malam Rasulullah sholat di masjid. Malam kedua, jamaah semakin banyak. Mereka ingin merasakan indahnya sholat di belakang Rasulullah. Seorang sahabat berkata dengan haru, Seakan-akan hati ini tenang ketika mendengar bacaan beliau. Malam ketiga, masjid penuh. Para sahabat telah berkumpul dan menunggu. Mereka menanti Rasulullah keluar untuk mengimami. Namun, malam itu beliau tidak keluar. Waktu terus berjalan. Isya berlalu. Malam semakin larut. Mengapa Rasulullah tidak keluar? Apakah beliau sakit? Mereka menunggu hingga hampir subuh. Pagi harinya, setelah sholat subuh, Rasulullah bersabda, Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Beliau melanjutkan, Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir sholat itu akan diwajibkan atas kalian. Para sahabat terdiam, tersentuh. Ternyata Rasulullah tidak keluar karena kasih sayangnya kepada umatnya. Beliau takut jika sholat malam berjamaah itu menjadi kewajiban dan memberatkan. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sinilah asal mula sholat tarawih berjamaah. Masya Allah, betapa besar cinta Rasulullah kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan. Engkau baik, wahai orang asing, tidak seperti Muhammad itu. Jika aku bertemu dia, akan kuludahi wajahnya. Angin gurun berhembus pelan di sudut kota Madinah. Di bawah tembok tua, seorang pengemis buta duduk bersandar. Wajahnya menengadah. Suaranya lantang, namun penuh kebencian. Sebelum dilanjut, bantu subscribe Tursina Official agar tak ketinggalan kisah-kisah Islam. Wahai manusia, jangan dekati Muhammad. Dia tukang sihir. Jangan ikuti ajarannya. Orang-orang berlalu. Sebagian diam, sebagian menunduk. Tak lama kemudian, langkah kaki lembut mendekat. Seorang pria berjubah sederhana duduk perlahan di sampingnya. Tanpa sepatah kata pun, ia membuka bungkusan kecil berisi makanan. Ia melembutkan makanan itu dengan tangannya, lalu menyuapkannya perlahan. Pengemis itu menggerutu. Engkau baik, wahai orang asing. Tidak seperti Muhammad itu. Jika aku bertemu dia, akan kuludahi wajahnya. Pria itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun bibirnya hanya berbisik lirih, hampir tak terdengar. Ya Allah, ampunilah dia. Dia tidak mengetahui. Hari demi hari berlalu, caci maki itu terus terdengar. Dan hari demi hari pula, tangan yang sama datang menyuapi, tanpa pernah membalas. Hingga suatu pagi, langkah kaki yang datang terasa berbeda. Pengemis itu mengernyit. Siapa engkau? Suapanmu tidak selembut biasanya. Suara itu bergetar. Aku, Abu Bakar. Abu Bakar menahan tangisnya. Orang yang biasa menyuapimu aing adalah Rasulullah. Beliau telah wafat. Tiba-tiba, tangan si pengemis gemetar hebat. Apa? Dia? Muhammad? Orang yang selalu kucaci itu, yang menyuapiku. Air mata mengalir dari mata yang tak dapat melihat. Betapa hinanya aku. Dia membalas kebencianku dengan kebaikan. Tangisnya pecah di sudut kota itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusannya. Angin gurun kembali berhembus. Di tempat yang sunyi itu, kebencian telah kalah oleh kelembutan yang tak pernah membalas. Wahai
Julaibib, apakah engkau ingin menikah? Wahai Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan putrinya denganku? Allah Akbar! Tapi aku kehilangan Julaibib. Inilah kisah sahabat Rasulullah, si buruk rupa yang menjadi rebutan bidadari di surga. Namanya Julaibib, seorang lelaki yang saat ia berjalan, orang-orang memalingkan wajah. Tak dikenal ayahnya siapa, tak punya harta, tubuhnya pendek, hitam, wajahnya tak rupawan. Di Madinah, ia bukan siapa-siapa, tak ada yang menginginkannya, kecuali Rasulullah. Beliau bertanya lembut, Wahai Julaibib, apakah engkau ingin menikah? Julaibib terdiam, lalu menunduk. Dengan suara lirih, ia menjawab, Wahai Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan putrinya denganku? Suatu hari, Rasulullah datang ke sebuah rumah Ansor. Beliau berkata, Aku akan menikahkan putrimu. mereka tersenyum hingga Rasulullah melanjutkan. Bukan denganku, tetapi dengan Julaibib. Sahabat Ansor awalnya menolak, namun dari balik tirai, sang putri berkata, Apakah kalian menolak pilihan Rasulullah? Jika Rasulullah meridhoi, aku pun bersedia. maka menikahlah Julaibib, tanpa pesta, tanpa kemewahan, hanya dengan iman. 1 hari setelah pernikahan, perang pun berkobar. Usai pertempuran, Rasulullah bertanya. Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat menyebut nama-nama besar. Lalu Rasulullah berkata dengan suara bergetar, Tapi aku kehilangan Julaibib. ia ditemukan gugur, dikelilingi 7 musuh yang telah ia tumbangkan. Rasulullah mengangkat jasadnya dan bersabda, Dia dariku, dan aku darinya. beliau melanjutkan, Aku melihat Julaibib, dan di sekelilingnya bidadari-bidadari surga. di bawah terik matahari yang membakar tubuh, hiduplah wanita kotor dan hina dari golongan Bani Israel. Setiap langkahnya selalu menjadi perbincangan masyarakat dan selalu menjadi hinaan. Lihatlah wanita kotor itu. Hinaan dan cemoohan orang tidak pernah ia dengarkan. Masyarakat memalingkan wajah darinya. Langit pun terasa jauh. Suatu hari, wanita itu berjalan, dan ia berhenti di dekat sebuah sumur tua. Ada seekor anjing tergeletak lemah. Lidahnya terjulur, nafasnya tersengal. Anjing itu berusaha berdiri, lalu jatuh lagi. Haus, hampir mati. Wanita itu menatapnya lama. Tak ada yang melihat, tak ada yang memuji, tak ada yang memerintah. Namun di dalam dadanya, sesuatu yang lama mati, hidup kembali. Kalau aku haus, aku pasti mati. Aku akan mengambilkan air. Gumamnya pelan. Ia menatap sumur yang dalam. Tanpa ragu, ia turun, mengisi air dengan sepatunya, lalu naik dengan tubuh gemetar. Ia mendekatkan air itu ke mulut sang anjing. Seteguk, 2 teguk. Anjing itu hidup kembali. Ekor kecilnya bergerak lemah. Wanita itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang tulus. Ia pergi, tak tahu bahwa di langit Allah melihat segalanya. Malam itu, dosa-dosa yang bertahun-tahun menumpuk dihapuskan. Bukan karena ibadah besar, bukan karena amal yang dipamerkan, tapi karena setetes air dan hati yang penuh kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengampuni dosanya karena perbuatannya itu. Wanita yang dicap hina oleh manusia justru dimuliakan oleh Allah, dan langkahnya berakhir di surga. Inilah kisah sahabat Rasulullah paling tampan di Mekah, paling kaya, dan meninggalkan semua demi kebenaran. Namanya Mus'ab bin Umair. Malam hari, dia melangkah diam-diam ke Darul Arkam. Ia duduk di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya lembut. Apa yang kamu cari di sini, Mus'ab? Dengan suara bergetar, Mus'ab menjawab. Aku mencari kebenaran dan ketenangan. Ayat Al-Quran dibacakan. Hatinya runtuh. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Tanya Mus'ab. Ucapkanlah syahadat sekarang. Jawab Rasulullah. Air mata jatuh. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah.
dan engkau utusannya. Kabar itu sampai ke ibunya. Pilihlah aku atau agama Muhammad. Bentaknya. Mus'ab menunduk. Wahai ibu, aku tak akan meninggalkan imanku. Ia diusir dari rumah. Pemuda paling mewah kini berjalan dengan pakaian kasar. Suatu hari, Rasulullah memanggilnya. Wahai Mus'ab, aku mengutusmu ke Madinah. Mus'ab terdiam. Sendirian ya Rasulullah. Pergilah, ajarkan Islam dengan Al-Quran dan akhlakmu. Di Madinah, seorang lelaki menghunus tombak. Pergilah atau kami usir. Mus'ab berkata tenang. Maukah engkau duduk dan mendengar? Jika tak suka, aku akan pergi. Ayat dibacakan. Tombak diturunkan. Di perang Uhud, Rasulullah berkata, Pegang panji itu, wahai Mus'ab, demi Allah, panji Islam ini tak akan jatuh. Jawabnya. Tebasan datang, tangan kanannya terputus. Panji berpindah ke tangan kiri. Tebasan kedua, tangan kirinya terputus. Tubuhnya jatuh, panji tetap berdiri. Saat dikafani, kain itu tak cukup. Rasulullah menatapnya lama dan menangis. Inilah Mus'ab bin Umair, masuk Islam dalam sunyi, menyebarkannya dengan sabar, dan wafat sebagai syahid sejati. Di bawah langit Madinah yang membara, angin berembus panas seperti napas gurun yang kejam. Seorang ibu terduduk lemah di tepi jalan. Anak kecil di pelukannya menangis lirih. Sang ibu menahan air mata. Di depannya, satu-satunya sumber air tawar terbaik di kota itu, sumur rumah. Pemilik sumur berdiri dengan wajah dingin. Ibu itu memohon. Sedikit saja. Demi Allah, anakku hampir pingsan. Pemilik sumur bicara. Tidak ada yang gratis. Bayar atau pergi dari sini. Orang-orang menunduk. Mereka kaum muhajirin. Mereka tak punya apa-apa. Tiba-tiba, suara langkah tenang terdengar. Seorang lelaki berjubah bersih melangkah maju. Wajahnya lembut, tatapannya teduh. Itulah Utsman bin Affan. Berapa harga sumur ini? Semua menoleh. Sunyi, pemilik sumur dengan sinis. Sumur ini ladang emasku. Aku tidak menjualnya. Utsman tersenyum tipis. Kalau begitu, juallah setengahnya. Orang itu tertawa. Setengah? Apa maksudmu? Sehari untukmu. Sehari untukku. Orang itu berpikir, lalu menyebut harga tinggi. Tanpa tawar-menawar, Utsman membayar tunai. Keesokan harinya, hari jatah Utsman. Kaum muslimin berbondong-bondong mengambil air. Mereka minum, mereka menyimpan, mereka tersenyum. Hari berikutnya, hari jatah si pemilik lama. Tak satu pun datang. Panik. Ia berlari menemui Utsman. Kau menghancurkan perniagaanku. Aku hanya menggunakan hakku. Orang itu kalah. Ia menyerah. Beli saja semuanya. Ia menyebut harga lebih tinggi, tanpa ragu, tanpa keluhan. Utsman membayar lunas. Lalu ia berdiri di tepi sumur. Wahai kaum muslimin, mulai hari ini, air ini milik kalian semua. Gratis karena Allah. Tangis pecah. Ibu tadi memeluk anaknya. Ibu menangis bahagia. Semoga Allah membalasmu, wahai Utsman. Kabar itu sampai kepada Rasulullah. Beliau tersenyum dan bersabda bahwa tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari itu. Padang pasir dekat Mekah sunyi. Angin panas berembus pelan, pasir seperti membakar telapak kaki. Seorang pemuda kurus menggembala kambing, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ia hanya seorang penjaga titipan. Tiba-tiba, dua lelaki mendekat. Wajah mereka letih, tapi teduh. Mereka adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Rasulullah bersuara lembut. Wahai anak muda, adakah susu untuk kami minum? Abdullah menelan ludah. Ia tahu mereka kehausan. Ia memandang kambing-kambing itu, lalu berkata jujur. Demi Allah, ini bukan milikku. Aku hanya diberi amanah. Aku tidak bisa memberikannya. Rasulullah justru tersenyum. Kalau begitu, tunjukkan kepada kami seekor kambing yang belum pernah beranak. Abdullah terheran. Ia membawa seekor kambing muda. Yang ini tidak punya susu. Rasulullah mendekat.
Tangan beliau menyentuh lembut kambingnya. Beliau berdoa pelan, penuh keyakinan. Tiba-tiba, kambing yang kosong itu terisi. Susu putih mengalir deras. Abu Bakar menampungnya. Mereka minum sampai lega. Abdullah terpaku. Dadanya bergetar. Ini bukan sihir. Ini bukan tipu daya. Ia melihat kebenaran. Dengan suara gemetar ia berkata, Ajarkan aku kalimat yang engkau baca tadi. Rasulullah tersenyum. Beliau mengusap kepala pemuda itu. Sesungguhnya engkau anak yang cerdas dan terpelajar. Di padang tandus itu, bukan hanya susu yang mengalir. Hidayah turun. Sejak hari itu, Abdullah bin Mas'ud tidak lagi hanya penggembala. Ia menjadi murid Rasulullah. Ia menjadi penjaga ilmu. Ia menjadi sahabat mulia. Dan semua bermula dari satu hal kecil. Ia tidak mengkhianati amanah. Karena siapa yang menjaga titipan manusia, Allah akan menjaganya dengan kemuliaan. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Karena aku buta, aku tak akan lari. Letakkan aku di antara dua barisan, aku akan menjaganya. Debu berputar pelan di sekitar Ka'bah. Di sudut majelis Rasulullah, tengah berbicara serius kepada para pembesar Quraisy. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Para pemuka saling berpandangan. Wajah-wajah angkuh, jubah-jubah mahal tersapu cahaya senja. Tiba-tiba terdengar langkah tergesa. Tongkat kayu mengetuk tanah. Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Itu suara Abdullah bin Umi Maktum. Matanya tak melihat, namun hatinya menyala oleh kehausan akan kebenaran. Beberapa pembesar Quraisy mengerutkan kening. Salah seorang berbisik sinis. Sekarang, di saat seperti ini, Nabi terdiam sejenak. Harapan besar terletak di hadapan beliau. Jika para pemuka itu masuk Islam, dakwah akan semakin kuat. Beliau sedikit berpaling dari Abdullah, mencoba melanjutkan pembicaraan. Lalu langit seakan bergetar. Turunlah firman Allah dalam surah Abasa. Dia bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Suasana berubah. Teguran itu lembut namun mengguncang. Wajah Nabi tertunduk, hati beliau penuh haru. Sejak hari itu, setiap kali Abdullah datang, Rasulullah bangkit menyambutnya. selamat datang orang yang karenanya Tuhanku menegurku. Medan perang Kadisya. Angin gurun menderu. Di tengah barisan, seorang lelaki tua memegang erat panji perang. Berikan bendera itu kepadaku. Ucap Abdullah tegas. Karena aku buta, aku tak akan lari. Letakkan aku di antara dua barisan. Aku akan menjaganya. Dentang pedang bersahut-sahutan. Debu, teriakan, gemuruh kuda. Di tengah kekacauan itu, panji Islam tetap tegak. Di bawahnya, Abdullah berdiri kokoh, memeluk bendera dengan dada penuh iman. Hingga akhirnya tubuhnya roboh. Namun panji itu tak pernah jatuh. Ia pergi sebagai syahid, membawa panji kemuliaan. Dan namanya tetap bersinar sepanjang di Madinah. Suara anak-anak menggema riang. Mereka berlari dengan pakaian baru, tertawa menyambut Idul Fitri. Di sebuah rumah kecil, dua cucu kesayangan Nabi Muhammad, Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali, duduk dalam diam. Kakak, besok kita pakai baju yang mana? Hasan menunduk melihat bajunya yang telah ditambal. Yang ini saja masih bagus. Mengapa kita tidak punya seperti mereka? Mereka mendekati ibunda tercinta, Fatimah Az-Zahra. Umi, apakah Allah tidak sayang pada kita? Tanya Hussein lirih. Pertanyaan itu membuat dada Fatimah sesak. Ia memeluk mereka erat. Anakku, Allah sangat sayang. Justru karena itu Allah mengajarkan kita sabar. Tapi aku ingin Umi tersenyum lihat akan memakai baju baru. Bisik Hasan. Air mata Fatimah jatuh tanpa suara. Kalian adalah keindahan, Umi. Bukan pakaian yang membuat kalian mulia, tapi hati kalian. Malam semakin hening. Dalam sujud panjangnya, Fatimah berdoa. Tak lama, ada ketukan di pintu. Assalamualaikum. Fatimah membuka pintu dengan hati-hati. Di hadapannya berdiri seorang lelaki yang wajahnya bercahaya lembut, namun berpakaian sederhana. Lelaki itu menyerahkan dua pakaian yang sangat indah, halus dan bersih. Ini untuk Hasan dan Hussein.
Fatimah terkejut. Siapakah Anda ini? Ia tersenyum. Saya hanya seorang tukang jahit yang diminta mengantarkan amanah. Keesokan paginya, Nabi Muhammad datang berkunjung. Beliau tersenyum melihat Hasan dan Hussein. Wahai Fatimah, tahukah engkau siapa lelaki itu? Fatimah menggeleng pelan. Dialah Ridwan, penjaga surga. Ia diutus Allah untuk menghibur hati anak-anakmu. Fatimah terdiam. Air matanya mengalir. Suatu malam yang sunyi, angin gurun berembus dingin menyusuri lorong-lorong kota Madinah. Hanya diterangi cahaya remang lampu-lampu minyak. Umar bin Khattab berjalan perlahan, ditemani seorang pembantunya Aslam. Langkahnya tegas, tetapi wajahnya syarat kegelisahan. Wahai Umar, mengapa engkau masih berkeliling selarut ini? Umar menjawab pelan. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak jika mungkin ada rakyatku yang tidur dalam lapar? Tiba-tiba, tangisan anak kecil memecah keheningan malam. Suara itu lirih, namun menusuk hati. Umar berhenti, menunjuk sebuah tenda usang di pinggir kota. Mereka mendekat. Di depan tenda, tampak seorang ibu duduk di samping periuk yang mengepul. Anak-anaknya menangis lemah. Umar memberi salam. Assalamualaikum, wahai ibu. Waalaikumsalam. Jawabnya lesu. Mengapa anak-anakmu menangis? Matanya berkaca-kaca. Mereka menangis karena kelaparan. Apa yang sedang kau masak? Dengan suara bergetar, ibu itu menjawab. Tidak ada makanan. Aku hanya merebus batu agar mereka mengira aku memasak. Tangisan anak-anak semakin pilu. Umar menunduk. Dadanya sesak. Mengapa engkau tidak meminta bantuan kepada khalifah? Nada ibu itu berubah, getir dan penuh luka. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi jika dia peduli pada rakyatnya, dia pasti tahu keadaan kami. Kata-kata itu menghantam jiwa Umar. Tanpa sepatah kata, ia berbalik. Amirul Mukminin, engkau mau kemana? Tanya pembantu panik. Kita ke Baitul Mal. Tak lama, Umar kembali memanggul sekarung gandum di pundaknya. Nafasnya berat. Biarkan aku saja yang membawanya, kata pembantu. Umar menatap tajam. Apakah engkau mau memikul dosaku di akhirat? Mereka tiba di tenda. Umar sendiri menyalakan api, menuang gandum, memasak dengan tangannya. Asap mengepul, air mata menetes di pipinya. Anak-anak itu akhirnya makan. Tangisan berubah menjadi senyum. Sang ibu berkata tulus, Semoga Allah membalasmu. Engkau lebih baik dari Khalifah Umar. Besok temuilah Amirul Mukminin. Insya Allah ia akan mencukupimu. Dan malam itu, seorang khalifah pulang dengan hati yang lebih berat dari gandum yang ia pikul. Ya Allah, kami tidak ingin masuk ke dalam surga sampai orang tua kami masuk bersama kami. Bayangkan, hari ketika langit terbelah, gunung-gunung hancur, lautan meluap. Hari itu adalah hari kiamat. Seluruh manusia digiring menuju padang mahsyar. Langkah kaki gemetar. Wajah-wajah dipenuhi tengah lautan manusia itu. Terdengar tangisan, jeritan, doa-doa penuh harap. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Rob, ampuni aku. Namun, di antara kerumunan itu, ada pemandangan yang berbeda. Sekelompok anak-anak kecil, wajah mereka bersinar, mata mereka jernih, tidak ada rasa takut sedikit pun. Mereka adalah anak-anak yang wafat sebelum balik, anak-anak yang Allah muliakan, yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga, dan mereka menjadi sebab kebaikan bagi orang tuanya. Namun, anak-anak itu justru berhenti. Mereka berdiri di depan pintu surga, saling berpandangan, lalu menangis. Mereka berkata, Ya Allah, di manakah orang tua kami? Lalu mereka berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, kami tidak ingin masuk ke dalam surga sampai orang tua kami masuk bersama kami. Malaikat berkata, Masuklah kalian ke dalam surga. Namun mereka menjawab, Tidak, sampai orang tuaku bersama kami. Maka Allah yang Maha Pengasih berfirman kepada para malaikat, Pergilah, ambil kedua orang tua mereka, dan masukkan mereka ke dalam surga bersama anak-anaknya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menggambarkan bahwa anak-anak itu akan menarik orang tuanya menuju surga, sebagaimana seseorang menarik ujung pakaiannya, hingga Allah memasukkan keduanya ke dalam surga.
Bayangkan, anak yang dulu kita gendong, yang dulu kita peluk, yang dulu kita tangisi kepergiannya, di hari itu justru menjadi penolong kita. Di dunia, kehilangan seorang anak adalah luka yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ternyata, Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti dengan yang lebih baik. Kepergian mereka bukan akhir. Itu adalah titipan yang Allah simpan untuk menjemput kita di pintu surga. Sungguh, di balik kesedihan itu, Allah telah menyiapkan kebahagiaan yang jauh lebih indah di surganya yang abadi. Ayahku wafat di perang Badar dan ibuku telah lama wafat. Inilah kisah Nabi Muhammad menitikkan air mata karena anak yatim. Hari itu adalah hari raya Idul Fitri. Madinah dipenuhi takbir. Anak-anak berlari dengan pakaian baru. Tawa mereka memenuhi udara. Namun, di sudut jalan, seorang anak kecil duduk sendirian. Pakainya lusuh, wajahnya muram, matanya memandangi teman-temannya yang bermain. Tiba-tiba, seorang lelaki mulia mendekatinya. Assalamualaikum, wahai anakku. Anak itu terkejut. Ia menoleh. Di hadapannya berdiri Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Jawabnya lirih. Rasulullah duduk menatapnya. Suara beliau lembut. Mengapa engkau tidak bermain bersama mereka? Bukankah hari ini hari yang penuh kebahagiaan? Anak itu menunduk. Bibirnya bergetar. Mereka tidak mau bermain denganku. Kenapa wahai anakku? Air mata mulai jatuh. Mereka bilang aku yatim tidak punya ayah. Mereka pakai jubah baru sedangkan aku kotor. Ia terisak. Apakah aku sangat hina ya Rasulullah? Suasana seakan hening. Rasulullah menahan napas. Hati beliau bergetar. Di mana ayahmu, wahai anakku? Ayahku wafat di perang Badar dan ibuku telah lama wafat. Aku sendirian ya Rasulullah. Lupa pun saudara. Air mata Rasulullah jatuh. Seorang nabi, pemimpin umat, menangis karena luka seorang anak kecil. Beliau memeluk anak itu erat. Apakah engkau ridho jika aku menjadi ayahmu? Anak itu terdiam. Nafasnya tercekat. Benarkah ya Rasulullah? Mulai hari ini, aku adalah ayahmu. Air mata anak itu semakin deras. Dan Aisyah akan menjadi ibumu. Fatimah akan menjadi saudaramu. Ali akan menjadi keluargamu. Hasan dan Hussein akan menjadi saudaramu. Anak itu gemetar. Apakah aku benar-benar tidak sendiri lagi? Tidak, wahai anakku. Selama aku hidup, engkau tidak akan sendiri. Anak itu menangis dalam pelukan beliau.